Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rifki Hamdani selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Sini kami akan mempresentasikan em, materi yang berjudul distribusi binomial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jianur Agustin, NPM 035, dan teman saya. Saya Feminur Maulida, NPM 080. Kemudian lanjut ke materi. Distribusi binomial. Distribusi binomial sering disebut sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli. Distribusi binomial muncul ketika percobaan Bernoulli diulang sebanyak kali pengulangan. Setiap pengulangan, peluang sukses selalu sama, yaitu peluang gagal juga selalu sama. Setiap pengulangan bebas secara statistik terhadap pengulangan berikutnya. Adapun syarat-syarat percobaan binomial adalah sebagai berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan lebih dari satu kali atau secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan termasuk kejadian saling bebas atau bersifat independen. Artinya, hasil suatu percobaan tidak bergantung pada hasil percobaan lainnya. Yang ketiga, setiap kejadian memiliki peluang tetap untuk setiap percobaan, di mana peluang itu biasa dilambangkan dengan huruf P. Selanjutnya, setiap kejadian hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Kemudian, kemudian ada contoh, pada kasus pelemparan satu koin 1000 secara berulang-ulang, tadi apakah memenuhi syarat distribusi binomial? Mari kita coba menganalisisnya. Yang pertama, pelemparan koin dilakukan secara berulang-ulang, yaitu memenuhi syarat pertama. Yang kedua, hasil pelemparan koin pertama tidak akan mempengaruhi pelemparan koin kedua dan seterusnya. Ini memenuhi syarat kedua. Yang ketiga, pelemparan itu akan menghasilkan dua kemungkinan saja, yaitu gambar atau angka. Jika gambar, kamu akan sukses. Kemudian jika angka dianggap gagal. Itu memenuhi persyaratan yang keempat. Kemudian peluang muncul angka dan gambar akan selalu tetap di semua pelemparan, yaitu 0,5 dan 0,5. Itu memenuhi syarat ketiga. Kemudian untuk rumus distribusi binomial yaitu Px sama dengan n faktorial dibagi n kurang x faktorial dikali x faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Dengan keterangan N jumlah percobaan, P adalah peluang sukses, dan Q peluang gagal. Untuk selanjutnya ada contoh soal. Langsung saja ke contoh yang pertama. Melalui data yang diperoleh dari polisi lalu lintas, diketahui peluang banyaknya korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia adalah 30%. Tentukan peluang apabila diamati 5 orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas
bahwa banyaknya peluang yang meninggal paling sedikit 2 orang. Penyelesaian. N sama dengan 5 dengan X lebih dari sama dengan 2. P sama dengan 30% sama dengan 3/10. Q-nya sama dengan 1 dikurangi 30% atau sama dengan 1 dikurangi 3/10 sama dengan 7/10. Kemudian kita mencari peluang X lebih dari sama dengan 2, yaitu PX sama dengan 2, PX sama dengan 3, tambah PX sama dengan 5, sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari 2. 1 dikurangi PX sama dengan 0, ditambah PX sama dengan 1. Kita mencari terlebih dahulu untuk PX sama dengan 0, yaitu kombinasi dari 0 sampai 5 dikali 3/10 pangkat 0 dikali 7/10 pangkat 5, sama dengan 1 dikali 1 dikali 16.807 per 10 pangkat 5, sama dengan 16.807 per 10 pangkat 5. Kemudian kita mencari peluang PX sama dengan 1, yaitu kombinasi dari 1 sampai 5. Kombinasi 1 dari 5 kali 3/10 pangkat 1 dikali 7/10 pangkat 4, sama dengan 5 kali 3/10 kali 2401 per 10 pangkat 4, sama dengan 36.015 dibagi 10 pangkat 5. Sehingga nilai PX lebih dari sama dengan 2 sama dengan 1 dikurangi 16.807 per 10 pangkat 5 ditambah 36.015 per 10 pangkat 5 sama dengan 100.000 per 10 pangkat 5 dikurangi 52.822 per 10 pangkat 5. Sehingga dihasilkan 47.178 per 100.000. Kemudian untuk contoh yang kedua, kemungkinan seorang balita tidak diimunisasi campak adalah 1/5. Pada tanggal 26 Juli tahun 2016, klinik Anda terdapat 4 orang balita. Berapakah peluang dari balita tersebut 2 orang belum mendapatkan imunisasi campak? Untuk penyelesaiannya, N sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Kemudian P sama dengan 1/5, sehingga didapatkan Q sama dengan 1 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. Untuk rumus distribusi binomial sendiri, PX sama dengan kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Sehingga PX sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 4 dikali 1/5 pangkat 2 dikali 4/5 pangkat 2. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 1/5 kali 16/25. Sama dengan 4 kali 2, 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1/25 kali 16/25. Sama dengan 96/625. Kemudian untuk contoh nomor 3, sebuah sistem produksi dapat menghasilkan produk yang cacat atau tidak cacat. Diambil 3 produk secara acak dari lantai produksi. Dan jika variabel random X didefinisikan sebagai jumlah produk yang dihasilkan cacat, berapa peluang dari 3 produk terdapat tepat ada 2 produk yang cacat? Untuk penyelesaiannya, P-nya sama dengan setengah, Q-nya sama dengan 1 dikurangi setengah sama dengan setengah.
Kemudian kita masukkan ke rumus distribusi binomial, yaitu Px sama dengan kombinasi X dari N dikali P pangkat X kali Q pangkat N dikurangi X. Px sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 3 dikali setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 1. Sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 1/4 kali 1/2 sehingga menghasilkan 3/8. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai program R. Di sini ada sebuah soal. Kemungkinan seorang pasien sembuh dari penyakit perut adalah 0,8. Misal diketahui sebanyak 20 orang tertular penyakit ini, hitunglah berapa P. A. Tepat 14 orang sembuh. B. Paling banyak 10 orang sembuh. C. Sedikitnya 14 orang, tetapi kurang dari 18 orang sembuh. Yang D. Sedikitnya 16 orang sembuh. Nah, kita bisa menggunakan program R yang akan kita tampilkan setelah ini. Jadi yang soal pertama, yang A, peluang 14 orang dari 20 orang yang sakit perut sembuh. PX sama dengan 14. Sintak R-nya yaitu sebagai berikut. D binom 14,20,0,8. Kemudian kita run. Nah, menghasilkan 0,1090997. Kemudian yang kedua, peluang paling banyak 10 orang dari 20 orang yang sakit perut sembuh. PX kurang dari sama dengan 10. Sintak R-nya kita bisa menggunakan P binom 10,20,0,8. Kemudian kita run. Nah, menghasilkan 0,0025948827. Kemudian yang C, peluang paling banyak 14 orang, tetapi kurang dari 18 orang dari 20 orang yang sakit perut sembuh. P 14 kurang dari sama dengan X kurang dari 18 dikurangi P X kurang dari sama dengan 17 dikurangi PX kurang dari sama dengan 14. Sintak R-nya yaitu P binom 17,20,0,0 dikurangi P binom 14,20,0,8 dan kita run. Nah, menghasilkan 0,8042078. Kemudian yang D, peluang paling sedikit 16 orang dari 20 orang yang sakit perut sembuh. PX kurang dari sama dengan 16 atau sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari sama dengan 16. Sintak R-nya yaitu 1 dikurangi P binom 16,20,0,8. Kemudian kita run. Nah, menghasilkan 0,41144889. Jadi inilah cara menentukan distribusi binomial menggunakan program R.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.